Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb alam semesta ini. Dengannya kita minta pertolongan dalam urusan dunia kita dan dalam urusan agama kita. Manusia yang tidak minta tolong sama Allah, yang tidak berdoa, memohon, bermunajat agar dibantu dan ditolong dalam perjalanan menuju Allah Jalla Jalaluh, maka dia adalah manusia yang sombong dan dia adalah manusia yang lemah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghuril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita, penghulunya para utusan Allah yang diutus untuk mengajak manusia menuju Allah, yang diutus sebagai sirajan wa qamaran munir, sebagai siraj, sebagai cahaya yang terang, sirajan munir, yang terang, yang mengajak manusia untuk berjalan menuju Allah Jalla Jalaluh. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Sejatinya seorang yang beriman, Ana berbicara tentang orang yang beriman. Beriman kalau dia diciptakan tidak sia-sia. Percaya dan yakin kalau dia akan dibangkitkan dari alam kubur ini, dari alam kuburnya, kemudian digiring menuju kepada mahsyar. Seorang yang percaya dengan adanya surga dan neraka dalam kehidupan dunia ini, dia berjalan di atas sebuah jalan. Jalan yang dia tempuh itu ada target dan tujuan. Kita ini semua sedang menuju kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan kalau kita lihat seorang yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, dia perlu petunjuk. Dia perlu rambu-rambu di jalan yang harus dia ketahui. Rambu-rambu itu sangat membantu sekali. Kalau kita melihat orang yang ingin melakukan perjalanan dari kota Jember menuju ke Jakarta, dia tuh dibekali dengan peta biasanya. Sekarang alhamdulillah sudah ada Google Map, ada Waze, ada macam-macam lah aplikasi-aplikasi yang membantu. Tapi itu pun belum cukup. Diperlukan adanya rambu-rambu di jalan, yang dengannya kita melihat, oh ini belok kanan, oh ini nggak boleh masuk, oh nampak perjalanannya tinggal 70 km, ada tulisan rest area baru ada setelah 100 km. Sehingga mohon diperhatikan bekal yang dibawa, bahan bakar yang ada di mobilnya. Dia cek roda-roda, karena nggak ada orang lain, engkau harus jalan ke sana. Jadi rambu-rambu dan petunjuk itu sangat penting sekali supaya kita bisa sampai ke tujuan kita.
Kita ini semua mengaku cinta kepada Allah, mengaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah sudah berikan kepada kita petunjuk. Petunjuk ini yang Allah berikan bisa jadi berupa berita informasi. Udah dikasih tahu nih. Bisa jadi petunjuk itu adalah sesuatu yang bisa dilihat. Nanti kamu ketemu kayak gini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berulang kali dalam hadis-hadisnya menjelaskan petunjuk-petunjuk itu yang diperlukan buat orang-orang yang menuju kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dimanapun engkau berada, yang ada di bumi Allah, di bagian selatan, di bagian utara, di bagian barat, di bagian timur, semuanya menuju ke satu titik. Itu menuju kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kalau kita lihat perjalanan orang haji, ini udah mulai ramai di Indonesia, ya tempat pembikinan paspor imigrasi ramai, kemudian manasik-manasik haji mulai digalakkan. Kenapa? Karena mereka menuju ke satu tempat yang diperlukan bekal, diperlukan ilmu. Di sini Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Thariqul Hijratain, beliau menjelaskan tentang hakikat perjalanan ini. Beliau mengatakan as-sa'ir ila Allah wad daril akhirah bal kullu sa'irin ila maqsadin la yatimmu sayruhu wa la yasilu ila maqsudihi illa biquwwatih. Kata Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, seorang yang berjalan menuju kepada Allah, menuju ke kampung akhirat, bal semua orang yang melakukan perjalanan kepada satu tempat, perjalanan dia tidak akan sempurna. Dan dia tidak akan pernah sampai ke tujuan dia kecuali dengan dua kekuatan. Kecuali dengan dua kekuatan. Kita lihat, kita udah punya enggak dua kekuatan ini? Yang pertama kata Ibnu Qayyim, quwwatun ilmiyah. Yang kedua, wa quwwatun amaliyah. Power ilmu. Dan yang satu power amal. Energi untuk mengamalkan ilmu tersebut. Fabil quwwatil ilmiyah yubsiru manazil at-tariq wa mawadi as-suluk fayaqsiduha sa'iran fiha. Dengan kekuatan ilmu yang dia miliki, dia melihat tempat-tempat singgah yang ada di jalan. Dia melihat tempat-tempat yang bisa dilalui. Dan subhanallah jemaah, kadangkala jembatan yang putus nggak bisa lewat sini. Ketika ada informasi di depan itu ada badai, kita lihat pesawat kadangkala itu tidak turun di tempat tujuan. Dia mau turun di Juanda, di Surabaya, tahu-tahu dia turun di Malang. Kenapa enggak? Kondisinya sekarang tidak mungkin turun di sana. Kalau maksa turun di sana hancur, mati semuanya. Ini kekuatan ilmu yang menjadikan kita selamat. Wa istanib asbabal halak wa mawadhi'al atab. Dan dengannya, dengan ilmu yang dia miliki ini, dia bisa menghindari sebab-sebab kehancuran, tempat-tempat kebinasaan, wa turqal mahalik al-munharifa 'anit tariqil muwassil, dan jalan-jalan yang menyimpang yang bisa membuat jauh dari jalan yang mengantarkan kepada keselamatan. Wallahi jamaah, kadang-kala kita melihat ada orang dari Jakarta ke Jember 12 jam, 14 jam, 17 jam, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang nggak pernah sampai. Faquwwatuhul ilmiyah, kata Ibnu Qayyim lagi berkaitan dengan kekuatan ilmu ini yang dia miliki. Kanurin azim biyadihi yamshi, seperti cahaya yang besar sekali yang ada di tangannya. Orang fi lailatin mudhrimatin syadidatil dhulma, seperti cahaya yang terang yang ada di tangannya, dia berjalan di malam yang gelap gulita. Fahuwa yubsir bidzalika an-nur ma yaqa'ul mashi fi dhulma
fi mithlihi minal wahat wal matalif. Dengan cahaya dia jadi kelihatan. Seperti orang jalan ketika padam listrik malam hari gelap gulita. Semua orang berusaha untuk membuat cahaya di rumahnya. Dia berjalan tanpa cahaya itu meraba-raba. Tapi dia udah punya ilmu. Orang yang dalam rumah ketika gelap gulita memungkinkan dia berjalan, tapi dengan perlahan-lahan. Dia tahu di mana dapur, dia tahu di mana ada korek api, dia tahu di mana kamar mandi, dia tahu di mana ada motor, dia tahu. Karena dia biasa di tempat itu. Tapi kalau ternyata engkau berjalan di tempat yang kau tidak pernah tahu sebelumnya, engkau nggak pernah lewat sana sebelumnya, maka kebutuhan kepada cahaya lebih dahsyat lagi. Gelap gulita dengan adanya cahaya, selesai sudah. Dia lihat ada batu, dia melangkahi itu batu. Dia ternyata ada got, ada pasir yang membuat mobil nggak bisa berjalan, ada duri atau apa saja. Maka dengan cahaya ini dia bisa menyelamatkan dirinya. Wa yubsiru bidzalika an-nur aidan a'lam at-tariq wa adillatah al-mansuba 'alaiha. Dengan cahaya ini dia jadi kelihatan juga. Kelihatan apa? Kelihatan rambu-rambu dan petunjuk yang ada di jalan. Dia lihat dengan ketika gelap gulita, ya, dia ambil cahaya, dia lihat, oh, jalan menuju ke kanan. Kemudian dikasih tahu jalannya turun. Jalannya berkelok. Kecepatan hanya boleh 40 km. Kemudian dikasih tahu nggak boleh sendirian karena banyak bajing loncat, banyak perampok, banyak penyamun. Ada petunjuk-petunjuk yang dikasih tahu. Kadang kita lihat petunjuk di pinggir jalan, jalannya masya Allah bagus, tapi ada petunjuk gambar kangguru. Kalau di Arab gambar onta, apa artinya? Ada yang kalah onta nyebrang ke sana. Hati-hati. Dari mana dia tahu? Dia ada cahaya. Itu kuwatul ilm, kekuatan ilmu yang dimiliki. Sehingga dia tidak tersesat. Fayakshifu lahu nur an amrayn. Dengan cahaya ini terbuka baginya dua hal. Rambu-rambu petunjuk dan rambu-rambu yang mengantarkan kepada kehancuran. Dia jadi tahu juga. Karena ada sebagian orang yang tahu jalan kebaikan tapi nggak tahu jalan kehancuran. Dia nggak paham. Sebagian sahabat Nabi, Hudzaifah bin Yaman, sallallahu ala nabiyina wasallam, wa radhiyallahu ta'ala an ashabihi ajma'in. Dia berkata, kana nas yas'aluna Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khair. Orang-orang pada tanya kepada Nabi tentang kebaikan sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu as'aluhu anis syarr. Malah aku yang aku tanyakan itu yang buruk-buruk. Kenapa? Takut nanti aku kedapatan keburukan tersebut. Jadi dengan cahaya ini kita tahu dua hal tadi. Rambu-rambu yang ada di jalan. Dan kita tahu tempat-tempat kehancuran juga. Sehingga kita berhati-hati. Itu kekuatan pertama yang dibutuhkan orang yang menuju kepada Allah. Ilmu. Adapun kekuatan yang kedua adalah wabil quwwatil amaliyah yasiri haqiqatan. Dengan kekuatan amal. Dengan energi yang dia miliki, dengan semangat yang ada pada dirinya, di situ dia jalan benar. Karena ada orang yang tahu informasi, tahu jalan, oh ini petunjuk kayak gini, ini rambu-rambu, tahu, tapi dia nggak punya kekuatan untuk berjalan, dia lumpuh, nggak akan pernah sampai juga dia. Balisair huwa haqiqatul quwwal amaliyah. Perjalanan menuju Allah itu sejatinya ya kekuatan kita untuk melakukan perjalanan itu sendiri. Karena perjalanan itu adalah amalan seorang yang bersafar. Ya jalan. Wa kadzalika as-sa'ir ila rabbih. Idza absara at-tariq wa 'alamaha wa absara al-ma'athir wal wihada wat turukan nakibata anha faqad hasala lahu syatrus sa'ada wal falah. Seorang dalam perjalanan yang dia tahu jalan, yang dia bawa cahaya, dia tahu rambu-rambu, paling tidak separuh perjalanan dia selamat udah. Alhamdulillah. Insya Allah sampai engkau ini. Tinggal separuh yang
Sisanya yaitu dia letakkan, kata Ibnu Qayyim, wa huwa ayyadha asahu ala atiqi. Dia taruh tongkatnya di atas pundak. Dia taruh bekalnya. Wa yushammir musafiran fit tariq. Kemudian dia mulai melakukan perjalanan. Dia sing-singkan lengan. Harus berangkat. Dia mulai melangkahkan kakinya, melewati tempat-tempat dari satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan selanjutnya. Fakullama qata'a marhalatan ista'adda liqat'il lil ukhra. Ketika dia sudah sampai ke satu tempat singgahan, sudah melewati beberapa kilo perjalanan, dia siap-siap lagi. Butuh persiapan semuanya. Kenapa kajian nggak cukup sekali? Kenapa kita ngaji nggak cukup? Dulu ngaji udah 3 tahun yang lalu. Nah, perjalanan kita belum berhenti. Perjalanan kita ini ada startnya, ada finishnya. Startnya di mana? Ya kehidupan ini startnya. Finishnya ketika engkau meletakkan kakimu di surga Allah SWT. Maka Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, beribadahlah engkau kepada Allah sampai keyakinan itu datang, kematian itu tiba. Nggak ada berhenti. Istirahat sebentar, nah, tapi melanjutkan perjalanan. Wastash'arul qurba minal manzil fahana alaihi masyaqqatus safar. Ketika dia melihat semakin dekat tujuan dia, maka perjalanan itu semakin ringan. Para jemaah, kita bisa melihat seorang yang ikut lari maraton. Ketika dia lihat garis finish sudah di depan mata, lupa dia dengan 39 km yang sudah dia lalui. Tambah ringan lari dia. Begitu pula orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal langkahnya itu memang berat. Tapi lama-kelamaan ketika kita sampai ke finish, mendekati finish, udah jadi ringan. Maka jamaah, sebagian orang memiliki kekuatan ilmu. Dia tahu dengan hukum-hukum. Dia tahu dengan rambu-rambu, petunjuk-petunjuk. Tapi sayangnya dia tidak menjalaninya. Berat, Ustaz. Sulit nih menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini haram, harus ditinggalkan. Ini kewajiban, harus dikerjakan. Ini perintah, harus ditunaikan. Berat. Ilmu tahu dia, faham. Maka orang yang faham ini hati-hati, ditakutkan dia. Seperti yang Allah sebutkan di surat Jum'ah ayat 5. Coba dibuka. Surah Jum'ah ayat 5. Surat Jum'ah. Fadhal. Siapa yang mau baca? Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, orang-orang zalim tuh, orang-orang Yahudi dikasih Taurat nih kitabnya.
Ini petunjuknya. Ini rambu-rambunya, silahkan. Jalan. Nggak jalan. Ilmu udah dapet. Maka berat jemaah. Seperti keledai. Orang sudah dikasih tahu. Udah punya ilmu. Ini lo haram. Ini lo wajib. Kasih tahu sholat ini rukun Islam. Oh iya anak paham. Sejak kecil anak dikasih tahu. Loh tapi kenapa engkau nggak ngerjakan? Pernah di Jakarta. Ada seorang wanita yang curhat. Dia mengatakan, Ustaz, suami anak ini guru agama. Di sekolah, dia sebutkan sekolahan. Guru agama SMA. Tapi dia nggak sholat. Ustaz. Lulusan perguruan tinggi Islam. Tidak sholat. Kenapa? Cari makan dong. Tujuan dia belajar untuk cari makan. Bukan untuk diamalkan. Padahal ilmu sebenarnya, kekuatan ilmu tadi, supaya kita bisa tahu mana jalannya. Lalu kita, kalau kita naik mobil, kita hidupin mobil kita. Kita starter, cek bensinnya cukup semuanya. Kemudian kaki kita taruh di gas. Kita pegang gear, masukkan ke 1. Atau kalau matic kita masukkan ke drive. Kita jalan. Ini orang enggak. Punya ilmu. Tapi seperti keledai. Maka jangan sampai kita ini yang ngaji lagi. Alhamdulillah kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Tapi ilmu untuk diamalin. Dan ada orang di masyarakat yang memiliki kekuatan fisik untuk beramal. Semangat lebih untuk beramal. Kalau kita ngelihat dia, Masya Allah. Suka beramal. Puasa sunnah dia kerjakan, berzikir dia kerjakan. Haji, umrah, cuma sayangnya lemah keilmuan dia. Semangat aja nggak cukup. Karena antum kalau semangat, kita kalau semangat menuju ke satu tempat tujuan kita. Tapi kita nggak tahu dengan rambu-rambu. Kita lihat rambu-rambu, tapi nggak paham. Kenapa orang mau ambil SIM itu? Ada 2 tes. Yang pertama tes teori. Ilmu nih. Dites ilmunya. Tahu nggak? Boleh nggak ini belok kanan? Boleh nggak belok kiri? Ini rambu ini tandanya apa? Itu teori dites dia. Yang kedua tes praktek. Bisa nggak engkau jalan? Kakimu bisa nggak nginjek gas? Bisa pegang setir? Bisa apa nggak? Itu dites. Ada orang yang Masya Allah punya kekuatan. Dia bisa nyetir. Tapi nggak tahu sama rambu-rambu. Nabrak sana, nabrak sini. Ditabrak dia mungkin. Lampu merah nggak paham apa maksudnya lampu merah. Mana yang lebih dahulu harus berjalan ketika ada di tikungan. Ada di bundaran. Nggak paham. Maka di sini orang yang beramal. Yang semangat beribadah tanpa dasar ilmu. Biasanya akan salah dan melakukan bid'ah. Melakukan perbuatan yang Nabi SAW mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kalian hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Sesungguhnya perkara itu namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Apa penyebabnya? Nggak paham. Nggak punya ilmu dia. Yang ada pada diri dia yang penting baik, Ustaz. Kita bisa lihat. Agama ini ada aturannya. Contoh yang sangat mudah sekali. Puasa di hari Jumat. Orang berpikir, Masya Allah hari Jumat hari yang paling mulia, ana mau puasa. Antum Kamis puasa? Enggak, Sabtu enggak puasa. Ana mau puasa hari Jumat. Ana mau mengkhususkan. Ini hari yang paling mulia. Hari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Hari terjadinya kiamat nanti di sana. Kita disuruh banyak bersolawat. Kalau anak puasa di hari Jumat, anak akan lebih semangat beribadah lagi. Nggak mikirin sarapan, nggak mikirin makan siang. Anak akan lebih fokus berdoa di akhir Jumat. Kalau anak lagi nggak berpuasa, ya anak bisa makan. Tapi itu anak lagi puasa, doanya mustajab seorang yang puasa. Dan di akhir Jumat. Anak mau mengkhususkan tiap satu pekan anak puasanya hari Jumat. Semangat. Tapi nggak punya kekuatan ilmu.
Biasanya orang yang semangat tidak punya kekuatan ilmu, kalau dikasih tahu, apa bantahan dia? Ini kan baik. Urusannya bukan hanya baik, tapi harus benar. Karena bisa jadi kebaikan itu subjektif. Engkau aja yang menganggap itu baik. Tapi apakah benar itu baik dalam pandangan syariat? Enggak. Maka diperlukan ilmu. Kedua kekuatan ini harus bersamaan. Oh, berarti semua harus jadi ulama? Enggak. Bertanya kepada yang alim. Maka Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik. Ada beberapa persyaratan supaya perjalanan kita menuju Allah itu lebih mudah buat kita. Kalau tadi itu disebutkan dua kekuatan harus mendampingi seseorang. Kalau ini syaratnya sekarang. Antum kalau mau jalan harus penuhi syarat ini. Ada beberapa. Yang pertama adalah penunjuk jalan. Diperlukan penunjuk jalan. Kita udah tahu petunjuknya, udah ada nih bukunya Ustaz, apa nggak cukup? Quran itu tidak diturunkan di sebuah gunung dalam bentuk kitab yang kemudian diambil oleh Nabi SAW, kemudian dibaca oleh para sahabatnya. Enggak, Quran itu turun di hati Nabi SAW. Kemudian Nabi sampaikan kepada umatnya. Beliau tunjukkan bagaimana mempraktekkan isi Al-Quranul Karim. Para sahabat melihat bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Maka diperlukan ad-dalil, penunjuk. Siapa penunjuknya? Ya, seorang guru. Seorang alim ulama yang mengamalkan ilmunya. Seorang ustadz yang kita tahu bagaimana semangat dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Karena ada ustadz tahu ini sunnah tapi ditinggalin. Ya kan cuma sunnah, gimana Anda mau ikut ustadz? Anda ini butuh orang yang punya kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Jadi ketika memilih seorang guru pun kita disuruh milih. Jangan sampai salah pilih guru. Kita perlu seorang yang menunjukin kita yang dia tahu sama jalan. Dan dia ikhlas dari hatinya. Dan dia bisa memberikan arahan kepada kita. Dan dia bisa mengetahui kekurangan-kekurangan kita. Dia bukan hanya menunjukkan jalan. Tapi dia menunjukkan diri kita. Kamu tuh, kayaknya udah capek nih kamu. Kayaknya kamu seperti ini. Perjalanan ini panjang, jamaah. Ada orang-orang yang belum sampai, balik. Merasa berat, gak kuat, gak tahan. Padahal dia udah jalan tuh. Awalnya dia memang salah jalan. Kemudian ketemu seorang guru. Diajak oleh gurunya ini. Menuju kepada jalan yang benar, yang sahih. Tapi dalam perjalanan itu, ternyata ya godaan terlalu dahsyat. Lemahnya semangat dia. Akhirnya dia berhenti. Haibati fillah. Ketahuilah bahwasanya jalan menuju kepada Allah ini luas. Semua orang bisa jalan di sana. Luas sekali jalannya. Dan jalan ini sebenarnya udah pernah dilewatin oleh orang-orang sebelum kita. Para nabi melewatin jalan itu. Para sahabat Nabi Abu Bakar udah lewat jalan ini. Umar bin Khattab udah melewatin. Antum bisa lihat bagaimana perjalanan Umar melewatin jalan ini. Utsman bin Affan sampai akhirnya terbunuh Utsman bin Affan dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib juga akhirnya terbunuh dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar pun dibunuh. Sebagian sahabat dalam perjalanan menuju Allah, subhanallah, harus meninggalkan hartanya. Harus ditinggal sama orang tuanya. Harus dicaci maki. Nah, jadi jalan yang kita laluin ini udah sebenarnya nggak perlu apa ya, nggak terlalu berat kalau kita sudah pernah mendengar. Semua orang udah pernah nyampe. Seperti seorang yang mendaki gunung Himalaya, Everest.
sana. Kalau belum pernah ada orang yang sampai sana, kita kan berat, ya Allah, mungkinkah aku sampai ke sana? Tapi ketika dikasih tahu, sudah banyak yang sampai ke sana. Kamu insya Allah bisa sampai. Maka di sini perlunya guru yang menunjukin kita. Dan kalau kita lihat orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah ini tidak satu kondisi, jemaah. Tabiatnya beda-beda. Maka kita perlu tahu, kita mau lewat yang mana nih? Jalannya kan luas, besar jalannya. Semuanya lewat orang di sana tuh. Gimana Anda jalan? Anda mulainya dari mana, Ustaz? Terus gimana supaya Anda tetap di sana? Kapan Anda boleh berhenti? Dan sampai kapan Anda berjalan? Ini siapa yang menjelaskan? Seorang guru. Itu kalau istilah di perdagangan itu, bukan dagang ya. Ada mentoringnya, ada mentornya yang memberikan arahan. Orang mau buka usaha juga kadang-kala perlu konsultan, perlu mentor yang memberikan arahan kepada dia. Kalau itu dalam urusan dunia, bagaimana dagangan anak ini supaya sukses? Gimana dengan urusan menuju membawa diri kita, membawa istri kita, membawa anak-anak kita menuju kepada Allah SWT? Butuh ada yang mementor kita, yang memberikan arahan kepada kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang jalan ini supaya lebih jelas nih bagaimana situasi dan kondisi jalan ini. Beliau mengatakan at-tariqu ila Allah fil haqiqa wahid la ta'adduda fiha. Jalan menuju Allah itu sejatinya satu. Enggak banyak jalan menuju kepada Allah. Satu cuma. Wa huwa siratul mustaqim. Yaitu jalan yang lurus yang Allah memang sudah bikin buat orang-orang yang mau menuju kepada Allah SWT. Allah mengatakan di surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul. Ini loh jalanku yang lurus, kalian ikutin jalanku ini. Jangan mengikutin anak-anak jalan. Jangan. Ikutin jalanku yang lurus ini. فوحد سبيله لأنه في نفسه واحد لا تعدد فيه وجمع السبل المخالفة لأنها كثيرة متعددة. Allah sebutkan jalannya cuma satu. Sedangkan jalan-jalan menuju kesesatan, kehancuran itu banyak. Banyak sekali. Dan setiap jalan itu ada setan yang mengajak. Jadi kalau bicara ada dalil, ada gurunya. Sama juga jalan-jalan itu ada guru-gurunya juga. Yang manggil, kamu lihat jalan sini, katanya. Jalan sini, ini jalannya bagus. Lebih enak, lebih santai jalannya. Daripada, terlalu berat jalan situ. Ada yang memanggil-manggil seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan, hadhi subul ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaih. Ketika beliau membuat satu garis lurus, kemudian kiri kanan beliau bikin anak-anak jalan. Lalu beliau mengatakan hadhi subul nih, jalan-jalan menyimpang ini. Di setiap lorong itu ada siapa? Ada syaitan yang mengajak kepada. Maka jangan mengikutinya. Maka ahibati fillah, jalan menuju Allah itu satu. Itulah jalan yang benar. Semuanya sesat. Akan tetapi banyak jalan-jalan kebaikan yang berada di jalan yang satu tersebut. Karena manusia ini memiliki kecondongan yang beda-beda. Sehingga ada orang, ini pentingnya seorang guru ya. Guru itu melihat, guru di sekolahan lah. Melihat anaknya, nak kamu kayaknya nanti jadi dokter ya. Nak kamu kayaknya nanti jadi insinyur. Nak kamu kayaknya nanti jadi pengusaha. Nak kamu kayaknya jadi guru lagi nanti. Nah ini guru yang melihat. Seorang murabbi yang melihat. Kadang-kadang ada orang maksa mau jadi ustadz juga. Kata gurunya kayaknya enggak lah. Kamu jadi pengusaha tapi yang taat kepada Allah SWT. Enggak semuanya harus jadi ustadz memang. Jadi kalau ada guru yang nyuruh muridnya semua jadi ustadz. Berarti dia tidak paham dengan kondisi murid-muridnya. Ada murid-muridnya kayaknya enggak pantas kalau jadi ustadz.
Sehingga di sini ada orang yang memang Masya Allah. Disebutkan yang menjadi kecintaan dia adalah ilmu. Orang ini suka sama ilmu. Suka menghafal, suka mengkaji. Maka arahkan, kamu untuk ilmu, belajar. Jadi ustadz. Masuk ke pesantren. Semuanya masuk pesantren, boleh semuanya masuk pesantren. Tapi lulus pesantren nanti masih ada kelanjutannya, nggak berhenti. Perjalanannya belum berhenti. Lulus pesantren, masih ada yang melanjutkan kemana? Ini melanjutkan kayaknya jadi apa? Jadi pengusaha. Atau ada ini ahli matematik nih kayaknya melanjutkan ke bagian matematika. Atau kalau enggak, ini matematiknya bagus untuk pembagian zakat. Engkau lari ke sana. Diarahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ada orang yang dalam perjalanannya mati sebelum sampai. Di mana Ustaz? Dia nggak nyampe. Dia mau jadi Ustaz, belum jadi Ustaz udah mati. Padahal dia cinta banget sama ilmu. Dia sudah menghafal Al-Quran. Baru 12 juz Ustaz. Dia ingin khatam. Tapi dia udah meninggal dunia. Di surat An-Nisa ayat 100 Allah mengatakan. Coba dibaca. Surat Nisa ayat 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Barakallahu fiik. Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ini jamaah, beliau mengatakan ada cerita-cerita orang yang Masya Allah dia semangat untuk belajar Al-Quran Karim walaupun sudah tua. Kemudian belum selesai dia bisa baca Al-Quran Karim. Kata Ibnu Qayyim ada yang dilihat dalam mimpi setelah dia meninggal dunia, dia melanjutkan belajar itu di alam barzakh. Wallahu a'lam bishawab. Kata Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, fa innal abda yamutu ala ma 'asha alaih. Orang itu akan meninggal dunia sesuai dengan masa hidup dia gimana ketika hidup. Maka berjalan sudah. Jangan pernah ada orang yang mengatakan, aduh nggak mungkin anak bisa ngaji Ustaz, anak sudah umur 50 tahun. 60 tahun. Lanjutkan. Kita ini menuju kepada Allah SWT. Nggak pernah berhenti. Sampai ajal datang baru berhenti. Kemudian yang kedua kata Ibnu Qayyim. Wa minan nas man yakunu sayyida amalihi dzikr. Ada orang yang penghulu amalan dia. Itu adalah zikir. Dia orang yang suka berzikir. Qad ja'alahu zadahu lima'adihi wa ra'si malihi lima'alihi. Itu yang jadi bekal perjalanan dia. Itu yang menjadi modal tempat kembali dia. Famata fatara anhu au qasar ra'annahu qad ghubin wa khasir. Tapi ketika dia kondisinya lagi malas berzikir, berhenti berzikir, dia merasa tertipu ketika itu. Maka ada orang yang seperti itu jamaah. Maka laksanakan. Banyak zikir. Ini tadi seorang guru mengatakan, ya kita jadi guru buat diri kita sendiri. Kita harus tahu tentang diri kita sendiri juga. Oh kamu banyak zikir lah. Kita lihat ya Allah anak ini kok malas sholat malam ya. Puasa malas. Ya udah zikir, malas zikir. Terus mau ngapain? Ini zikir amalan yang paling ringan. Hanya lisan kita dengan hati yang penuh keyakinan. Yang ketiga kata Ibnu Qayyim, wa minan nas man yakunu sayyidu amalihi wa tariqihi shalah. Ada orang
yang amalan yang dia sukain itu adalah sholat. Dia pokoknya berusaha untuk sholat. Ada sahabat-sahabat yang sholat, subhanallah. Sampai ratusan rakaat dia sholat. Bilal bin Rabah setiap batal wudhu dia sholat. Ambil wudhu dia sholat. Kemudian fama taqassara fi wirdihi minha aw madha alaihi waqtun wa huwa ghair mashghulin biha aw musta'iddin laha adlama alaihi waqtu wa daqa sadru. Kalau dia ninggalin sholat sunnah dia lama nggak sholat, mamanya dari zuhur sampai atau dari waktu subuh sampai zuhur dia nggak ada sholat sunnah, itu hatinya jadi gelap, maka sholat ketika itu. Ini petunjukmu, karena kita tahu pintu surga itu ada 8. Ada orang yang masuk lewat pintu sholat, ada yang masuk lewat pintu zikir, macam-macam. Kemudian disebutkan ada orang yang jalan dia itu adalah berbuat baik kepada orang lain. Memberikan manfaat kepada orang lain. Orang ini suka bantuin orang lain, ya subhanallah. Kita lihat di masyarakat kita ada orang yang Masya Allah, fulan ini Allah kerjanya. Di masyarakat ada orang meninggal dunia, ada dia. Ada orang perkawinan, dia bantuin. Ada orang susah, Masya Allah orang ini. Tapi mungkin di ibadah yang lainnya dia kurang. Artinya dia hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja. Karena kita tahu dalam perjalanan menuju Allah SWT, yang pertama itu yang wajib. Semuanya harus melakukan kewajiban. Tanpa pilihan. Jadi kalau kita mau jalan, ya sudah antum yang wajib ini harus dikerjakan. Tapi kita bicara yang udah lebih lagi. Karena kita tahu kata Allah Jalla Jalaluh dalam hadis Qudsi, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Ada hamba-hambaku yang terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sehingga aku cinta kepada dia. Setelah yang wajib, kalau yang wajib semua sama. Orang yang berjalan bekalnya yang wajib, itu jelas sudah. Ini bicara bagaimana seorang guru juga mengarahkan muridnya, dan kita pun perlu tanya, Ustaz, anak-anak ini gimana Ustaz? Ya, kalau Ustaznya ngomong, kamu kayaknya banyak puasa sunnah. Ustaz ngelihat fulan ini suka marah. Mudah-mudahan dengan puasa itu bisa teredam emosinya. Tapi ada orang yang tadi dia suka memberikan manfaat kepada orang lain. Sedekah, Masya Allah. Wa qad futiha lahu fi hadha wa salaka min tariqan ila rabbi. Inilah jalur yang dia. Jadi jalan itu ada jalur-jalurnya mungkin ya. Ada jalur sedekah, ada jalur zikir, ada yang menuntut ilmu. Wa minan nas man yakunu tariquhu shaum. Ada orang yang jalurnya itu puasa. Puasa. Tinggalkan puasa sunnah, hatinya rusak. Kondisinya sudah menakutkan. Jadi jamaah, kalau bicara ada orang yang futur ya, mengatakan Ustaz, ana lagi futur Ustaz. Taib. Kita lihat orang ini, antum sebelumnya apa yang amalan biasa antum amalkan gitu. Amalan spesial yang antum amalkan. Ana biasa puasa sunnah Ustaz, sekarang udah sebulan gak puasa. Ya ini sekarang, puasa sunnah. Langsung laksanakan puasa sunnah. Sejatinya engkau sudah tahu penyakitmu ini sebabnya apa. Engkau tinggalkan sesuatu yang menjadi jalurmu memang. Puasa sunnah. Kemudian wa minhum man yakunu tariqu al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Ada orang yang Masya Allah jalannya, jalur menuju ke Allah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Allah sudah bukakan buat dia subhanallah. Orang ini, ana bisa melihat ada teman-teman, ada satu teman di Jogja yang itu dikenal kalau malam Jumat atau malam Ahad, ana lupa nama dia ya, Ustaz Maulana kalau nggak salah. Dia itu datang ke tempat nongkrongnya cowok sama cewek. Di alun-alun itu biasanya ada orang atau di mana berduaan, ditanya sama dia, maaf, ini istrinya, adiknya atau siapa mahramnya. Ketika tidak mengatakan bukan, dikasih nasihat sama dia. Udah selesai dia pindah ke yang lainnya. Ana kalau melihat Masya Allah. Artinya kalau ana disuruh kayak gitu, mungkin nggak bisa. Jadi jalurnya memang ada. Ya Allah jemaah. Tapi ada orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Nggak bisa melihat kemungkaran. Dia omongin. Padahal kita tahu kita diperintahkan untuk mengingkari kemungkaran. Tapi kan nggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Nggak mampu dengan hati. Tetap kita mengingkari kemungkaran itu. Kemudian
Wa minhum man yakunu tariquhu alladhi nafadha fihi al-hajj wal i'timar. Ada jalurnya yang haji dan umrah. Sehingga kita bisa melihat ada orang Masya Allah berangkat umrah lagi. Kenapa antum umrah terus kok? Dia mengatakan ya gimana ya, aku kalau sudah pulang lama nggak umrah, hatiku jadi gimana gitu. Jadi bukan hanya melaksanakan kewajiban lagi dia sudah menuju ke Allah lewat jalur ini. Kemudian wa minhum man yakunu tariquhu qat'al alaik wa tajridil himmah wa dawamil muraqabah wa mura'atil khawatir wa hifdil awqat an tadhhab dha'ya. Ada orang yang jalurnya itu meninggalkan segala hal yang membuat waktunya hilang. Dia menghindari perkara-perkara yang memutuskan hubungan dia dengan Allah SWT. Pokoknya semangat dia adalah ya dia merasa senantiasa Allah mengawasin dia. Dia memperhatikan hatinya, dia menjaga waktunya jangan sampai hilang tanpa manfaat. Ada orang subhanallah, ada sebagian ustadz yang sampai saat ini tidak mau pakai gadget, pakai smartphone, enggak sudah. Ada banyak ilmu anak mau baca kitab, takut nanti smartphone ini ngambil waktu dia. Ada yang harus, kadangkala sebagian jamaah marah. Kenapa Ustadz WA anak kok nggak dibales? Anak sudah WA 7 hari yang lalu belum dibuka sama Ustadz. Jamaah itu termasuk yang ngambil waktu kita. Ada orang yang ninggalkan itu. Karena anak lihat jalannya anak ini udah nggak bisa. Anak kalau kena sedikit ke sana habis. Maka perlu diputus sama dia. Yang ke-9, wa minhum jami'ul manfad. Ada orang yang jalurnya, semua jalur dia lewatin. Ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salik ilallah fi kulli wadin al-wasil ilaih min kulli tariq. Dia ngelewatin semua jalur. Lembah mana aja. Salat dia ikutin, zikir iya, puasa iya, amar ma'ruf nahi munkar. Fahuwa ja'ala wadha'if ubudiyatihi qiblata qalbi. Dia pokoknya mau menghadap kepada Allah semuanya sudah. Dia mau menghambakan diri kepada Allah dengan keseluruhannya. Mata dia hanya ke sana. Kepada Allah Jalla Jalla. Fa'aina kanatil ubudiyah wajadtahu hunalika. Kata Ibnu Qayyim, di mana aja di situ ada ibadah, maka engkau akan dapatin orang ini bersama mereka. In kana ilm wajadtahu ma ahli. Bismillah. Alhamdulillah. Kalau bicara ilmu, engkau akan dapetin dia bersama para ulama. Ajib, orang ini ada di sini kumpul sama ulama. Au jihad wajadtahu fi saffil mujahidin. Kalau bicara jihad, engkau akan melihatin dia di saf orang-orang yang berjihad. Loh, ada orang ini lagi. Au salah wajadtahu fil qanitin. Lihat waktu salat engkau lihat dia saf pertama. Subhanallah. Au dzikir wajadtahu fi dzakirin. Bicara zikir engkau melihatin orang itu habis subuh subhanallah berzikir. Di waktu-waktu orang pada ngobrol macam-macam engkau dapatin dia berzikir. Au ihsanin wa naf'in wajadtahu fi zumratil muhsinin. Kalau bicara memberikan manfaat kepada orang lain, engkau dapatin orang ini berbuat baik sama orang lain. Membantu orang-orang yang membutuhkan. Au muraqabatin wa mahabbatin wa inabatin wajadtahu fi zumratil muhibbin al munibin. Kalau bicara cinta kepada Allah, senantiasa dalam pengawasan Allah, kembali kepada Allah, kau melihat orang ini bersama kelompok orang-orang yang cinta dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadinu bidinil ubudiyah aina anna istaqallat rakaibuha. Di mana kendaraan dia berhenti, di sana dia beribadah. Wa itawajjah ilaiha haitsu istaqarrat madaribuha law qila lahu ma turidu minal a'mal. Dia pokoknya jamaah, orangnya dimanapun ada kondisi ibadah pengabdian kepada Allah, dia akan lakukan itu. Kalau ditanya, engkau itu amalan apa sih yang kau ingin lakukan? Qala, dia akan mengatakan uridu an unaffidha
awamir Rabbi haitsu kanat wa aina kanat. Yang aku inginkan adalah melaksanakan perintah Rabbku apa saja dan di mana saja. Aku ingin mengamalkan hal itu. Jadi nggak ada di diri dia kecuali untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya, jiwanya, badannya, itu semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia tunggu? Yang dia tunggu adalah bayaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah membeli. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah tuh udah beli dari kita, dari orang-orang beriman. Apa yang Allah beli dari kita? Jiwa kita, harta kita. Terus Allah kasih apa? Surga. Dan ini sama. Ada orang-orang yang seperti itu. Dimanapun dia berada, waktu kajian dia datang kajian, waktu sholat berjamaah dia ada di sana. Pembahasan yang panjang sekali dari Ibnu Qayyim tentang bagaimana kondisi manusia. Tapi yang jelas tugas kita adalah mencari guru sekarang yang mengarahkan kita dalam perjalanan ini. Mencari seorang ustadz yang mendidik kita, yang mengarahkan kita agar kita tidak salah jalan. Seorang yang alim, yang mengamalkan ilmunya. Kalau ada yang mengatakan susah sekarang dekat sama ustadz, berat, katanya di mana kita dapat? Bagi teman-teman mungkin yang di Australia, Allah berfirman, "Waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar buat dia. Allah akan kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Kita minta sama Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah Jalla Jalla. Tinggalkan larangan. Hindari yang dilarang sama Allah. Laksanakan perintah Allah. Allah akan kasih rezeki kita. Kemudian bergantung sama Allah. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallah likulli syai'in qadra. Allah itu akan menyampaikan urusannya. Allah sudah tentukan kapan keputusannya itu akan terjadi. Maka kalau cari guru nggak harus cari yang terkenal. Cari yang famous. Cari yang tersohor. Ustadz Fulan. Kemudian kau berpikir nggak mungkin bisa ngarahkan anak kecuali mereka. Mereka ustadz terkenal. Enggak, jemaah. Dan kita tahu orang-orang yang terkenal. Orang-orang yang tersohor dari dai, ulama, penuntut ilmu. Mereka itu harus bayar pajak keterkenalan mereka. Sehingga mereka tidak punya waktu untuk seorang pun. Itu pajak. Untuk bisa lihat orang-orang terkenal, susah ditemuin. Sudahlah, mereka biar sibuk dengan dengan kesibukan mereka. Ada uzur buat mereka. Semoga Allah mengampuni kita dengan mereka. Jadi kalau ada orang anak mau jadi muridnya Ustadz, anak mau ini, nggak mampu, Ustadznya sibuk, macam-macam. Maka cobalah, carilah guru yang mungkin dia tidak dikenal. Bahkan tidak ada yang peduli sama dia. Tapi dia orang yang cinta kepada Allah. Yang melaksanakan sunnah Nabi SAW. Yang engkau bisa melihat di wajahnya tanda-tanda kesulitan. Mungkin ustadz itu di dalam kampus ngajar di STDI anggap. Mungkin dia ada dalam pesantren. Yang gak ada yang kenal sama dia. Tapi antum bisa melihat, ya Allah, anak datang ke Ustadz Fulan. Ini buat teman-teman mungkin yang ada di Jember ya. Kalau kita lihat di kampus STD ini ada 30 Ustadz. Mungkin sebagian hanya kenal Ustadz Fulan yang nongol di media.
Sedangkan ada ustadz-ustadz lain. Antum kalau mau ketemu sama ustadz-ustadz yang terkenal, kadang-kala nggak bisa. Datang ke rumahnya, mau ngobrol, tamunya banyak sekali. Terus gimana? Banyak solusi. Ada ustadz-ustadz yang Masya Allah yang mungkin dia lebih bertakwa, lebih berilmu daripada yang terkenal. Cuma beda nasib aja. Mungkin dia tidak terekam kajian-kajian dia. Tapi dia bisa membimbing kita. Datang ke dia, minta arahan sama ustadz. Datang ke rumah ustadz. Dan jangan mengatakan, aduh, ana sudah lama ya, ini nggak cari, nggak dapet, macam-macam. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kata Allah kami akan kasih petunjuk dia untuk menuju jalan kami. Allah tuh bersama orang-orang baik. Jangan pernah putus asa. Engkau harus berjuang. Cari bersungguh-sungguh. Semoga kita mendapatkan guru tadi yang membimbing kita, yang memberikan arahan kepada kita. Perlu jemaah, perlu. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang berilmu kalau kau nggak ngerti. Jadi berkaitan dengan syarat pertama ini adanya penunjuk jalan, seorang guru ya, seorang yang alim yang mengamalkan ilmunya, nggak harus yang terkenal. Itu kita perlukan. Maka masih ada yang lainnya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang syarat-syarat perjalanan menuju Allah SWT supaya kita nggak salah jalan. Jangan ketika berpikir berjalan menuju pada Allah itu yang kerjanya cuma zikir aja ya di masjid, nggak ngurusin yang lainnya. Kemudian mereka memandang orang-orang yang sibuk, umpamanya tidak ikut berzikir, ini orang-orang yang tidak berjalan menuju Allah. Tadi kita bicarakan, ada yang jalannya menuju kepada Allah dengan memberikan manfaat kepada orang. Dia berdagang, dia berusaha, dia kasih manfaat sama orang. Ada yang jalannya lewat ilmu, dia ajarkan ilmunya. Ada yang jalannya ya lewat puasa, dia kerjanya Masya Allah puasa. Maka jalan-jalan itu artinya lorong-lorong menuju Allah SWT, jalur-jalur menuju kepada Allah. Di jalan yang satu ini tetap kita jalanin. Pentingnya guru, jangan diremehkan. Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama. Kalian perlu lihat kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Tapi mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Insya Allah kita lanjutkan kajian menuju kepada Allah di sesi yang kedua. Supaya perjalanan kita benar-benar sampai kepada tujuan kita. Yaitu Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum ini yang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya tapi ini luar topik tentang bagaimana hukumnya seorang anak meminjam uang dengan orang tua tapi tidak dikembalikan. Nah, sang kakak sebagai yang memberikan jaminan, apakah itu berdosa juga jikalau adiknya tidak membayar hutangnya? Kebetulan Tunggu. Bentar. Ini ada yang menjamin. Ya, menjamin itu Baik, kakaknya. anak pinjam sama orang tua. Yang jamin kakaknya. Kakaknya, karena melihat selama ini orang tuanya tidak berlaku adil terhadap adik-adiknya. Jadi, apakah seorang kakak itu ikut berdosa juga jikalau adiknya tidak membayar hutang pada orang tuanya? Nah, Kemudian keluarganya adalah keluarga orang, maksudnya mempunyai sedikit kelebihan lah. Jadi orang tua lebih banyak uangnya pada anak-anaknya. Nah. Jadi ketika ada satu orang anak tidak diberlakukan adil, jadi kakaknya melihat kasihan adiknya tidak dibantu oleh orang tuanya. Bagaimana hukumnya terhadap kakak tersebut? Siap. Jadi, adiknya juga tidak mau bayar karena menganggap yang lainnya sudah diberikan kasih sayang yang berlebihan. Terima kasih, Ustaz. ya barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Ini sama, ini masuk dalam pembahasan kita dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan harus tahu hukum, tadi ilmu. Apa yang harus dilakukan seorang anak? Orang tuanya tidak adil. Apakah dengan seperti itu
sang anak boleh mengambil harta orang tuanya. Karena orang yang berhutang dengan niat tidak bayar, laqiyallahu yaumal qiyamah sariqan. Dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat sebagai pencuri. Sebagai pencuri dia. Dia berjumpa dengan Allah karena dia niat nggak mau bayar. Dan Rasul SAW mengatakan, man akhadha amwalan nas yuridu ada'adallah anhu. Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niatan dia untuk mengembalikannya, Allah yang akan bayarin. Tapi kalau niat awal sudah tidak mau bayar, Allah akan menghancurkan dia. Hanya nggak bisa bayar. Kondisi kakak di sini sebagai penjamin, dia berdosa. Tapi kalau katakan Ustadz, orang tuanya tidak adil. Tapi ketidakadilan itu akan menjadi dosa buat orang tua, tapi tidak menjadikan dia boleh mengambil harta orang itu. Jadi jangan jadi, dulu ada istilah, jangan jadi Robin Hood. Ambil hartanya orang kaya, kasihkan ke fakir miskin. Dengan harapan dia melakukan keadilan. Enggak, caranya yang salah. Wallahu a'lam, ini pandangan anak tetap. Kakaknya yang menjamin, karena penjamin itu, kalau si adik nggak bayar, kakaknya yang bayar. Itu harus seperti itu memang penjamin itu. Ketika, jangan bicara kakak beradik sama orang lain. Yang menjamin itu bertanggung jawab, kalau fulan tidak bayar, maka dia harus membayarnya. Dan urusan orang tua, maka perlu adanya, kalau tadi dikatakan orang tuanya ini zalim. Orang tuanya tidak adil. Dan kita tahu Rasulullah SAW menyuruh orang tua untuk adil kepada anak-anaknya. Kalau sang anak tidak bisa ngasih tahu orang tua, karena memang sebagian orang tua susah jamaah. Nanti kita akan membahas bahwasanya syarat kedua yang diperlukan orang menuju kepada Allah itu teman. Bisa jadi teman kita itu orang tua kita. Bagaimana memilih teman dalam perjalanan itu. Bisa jadi istri. Bisa jadi anak. Kalau bicara teman dalam perjalanan menuju kepada Allah SWT. Jadi kita lihat ternyata orang tuanya ya melakukan kezaliman. Apa tugas anak? Menyelamatkan orang tuanya. Kalau bisa dia yang memberitahu orang tuanya. Tapi kalau ternyata nggak mau, marah-marah orang tua, belum sempat ngomong sudah diputus omongannya, maka perlu mungkin lewat jalur lain. Ini termasuk kebaktian anak kepada orang tua. Jangan dibiarkan orang tua melakukan kezaliman. Karena kezaliman itu sampai kepada anak pun akan menjadi kegelapan pada hari kiamat nantinya. Cari pamannya, cari siapa, cari orang yang memberikan arahan kepada orang tua. Karena kalau penyebabnya adalah kecintaan kepada dunia. Atau mungkin penyebabnya anak-anak yang durhaka. Berarti harus ada yang diperbaikin dua. Orang tua diperbaikin, anaknya diperbaikin. Adik-adiknya diperbaikin. Sang kakak berpikir bagaimana orang tua tidak melakukan kezaliman dan bagaimana anak-anak menjadi dicintai oleh orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan memilih guru, bagaimana jika kita memiliki berguru dengan ustadz-ustadz yang Masya Allah sunnah dan sudah memiliki ilmu agama yang mumpuni ya. Kemudian dalam satu hukum itu mereka berbeda pendapat. Nah, kita sebagai orang awam itu memilihnya bagaimana? Apakah boleh memilih yang paling mudah? Nah, barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Jadi kalau terjadi perbedaan pendapat di antara dua guru kita. Yang satu membolehkan, yang satu mengharamkan umpamanya. Bagaimana sikap seorang murid? Yang kita tahu dua-duanya ini orang-orang yang cinta kepada sunnah. Yang mereka orang-orang benar-benar berusaha untuk mengamalkan agama Allah ini secara kafah. Apa yang harus kita lakukan? Kita melihat, bukan memilih yang paling mudah. Tapi kita melihat kepada keilmuan dua ustadz ini. Mana yang lebih berilmu dalam masalah yang sedang diperbincangkan. Mamanya ada satu ustadz mengatakan haram dan dalam masalah muamalat. Dan dia itu ahlinya dalam muamalat. Pembahasan dia, kajian kita, kajian dia, bahkan sekolah dia itu memang konsen dalam masalah muamalat ini. Sehingga dia memiliki cakupan ilmu yang lebih luas daripada Ustadz Fulan. Mamanya Ustadz Fulan ini Masya Allah.
Dia orang yang menegakkan sunnah cinta kepada sunnah Nabi SAW yang sangat berhati-hati dalam berfatwa. Dia umpamanya nggak mudah-mudah berfatwa. Tapi memang dalam masalah ini dia, ya kita kan bisa lihat kajian-kajian dia dalam masalah ini umpamanya kurang gitu. Sehingga pada waktu itu kita memilih bukan yang lebih mudah buat kita. Tapi kita harus lebih berhati-hati ketika memilih dua pendapat yang berbeda. Sehingga sebagian ulama mengatakan ya pilihlah yang lebih bertakwa, yang lebih takut kepada Allah. Ada yang pilih dari tadi disiplin ilmu yang dia kuasain. Mamanya kalau tanya sama anak muamalah, anak ilmu tentang muamalat sangat sedikit sekali. Karena memang kajian anak selama di Medina, subhanallah, berapa tahun sekolah, 15 tahun sekolah, memang di bidang akidah, dakwah, kebudayaan Islam. Sehingga muamalat, ilmu anak sangat sedikit. Bahkan kalau ditanya tentang muamalat, anak lebih milih menukil fatwa. Ini fatwanya Syekh Fulan. Ini fatwanya Fulan. Fadhal. Dalam hadis umpamanya ada orang yang ahli hadis. Ada Fulan yang tidak terlalu mendalam dalam ilmu hadis. Sehingga ketika Fulan mensahihkan, Fulan mendhaifkan, kita pilih yang mana Ustaz? Kita lihat mana yang lebih ahli dalam masalah ini. Bukan mana yang paling enak buat kita, mana yang paling mudah buat kita. Rasulullah SAW ma khuyira baina amrain illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman. Nabi SAW tidaklah dikasih dua pilihan, melainkan beliau memilih yang paling mudah selama itu bukan dosa. Itu Nabi SAW. Artinya Nabi tahu mana yang lebih manfaat buat umatnya. Tapi dalam urusan fatwa enggak. Kita jangan bermudah-mudahan dalam urusan ini. Tapi kalau kita lihat memang dalilnya lebih kuat. Atau anak nggak tahu dalilnya Ustaz. Anak nggak bisa menyimpulkan dari dalil ya. Mengambil intisari hukum dari dalil. Anak nggak bisa. Baik sekarang berarti ikut Ustaz yang paling mumpuni dalam fatwa atau hukum yang sedang dibicarakan. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini Ustaz ada pertanyaan Ustaz. Nah. Ayo. Lah. Enggak, gini Ustaz. Ini ada seorang ibu punya 4 anak. Yang 2 udah dewasa, yang 2 masih anak-anak. Ibu ini ingin membawa 2 anak yang kecil itu pulang ke Indo untuk menyelamatkan ya agamanya lah gitu. Sedangkan yang 2 nggak mau Ustaz, karena dia udah dewasa tinggal di sini gitu. Terus apakah ibu ini berdosa kalau seandainya dia pulang dengan yang kedua anak tadi dan membiarkan yang 2 di sini? Tapi yang 2 ini laki-laki. Siap. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Iya, kadangkala ada buah si malakama. Apa yang harus dipilih? Mungkin sang ibu melihat ada yang dia takutkan. Dia mulai tahu dengan rambu-rambu. Tadi kita bicara menuju kepada Allah SWT diperlukan kekuatan ilmu untuk melihat mana rambu-rambu petunjuk. Dia lihat kayaknya kalau anak tetap di sini kayaknya bisa hancur nanti anak-anak. Maka pilihan dia pulang, anak rasa itu tepat. Pulang itu sesuatu yang tepat buat dia kalau dia sudah mempertimbangkan hal itu. Bagaimana dengan 2 anak ini? 2 anak ini kalau memang nggak mau pulang, yang pertama anak itu jadi akan anak durhaka ketika tidak nurut sama orang tuanya. Maka dia harus berikan bekal ilmu yang cukup. Kasih tahu nak, kenapa ibu mau pulang? Mungkin 2 anak ini ya tadi termasuk yang tidak peduli dengan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang menuju kepada dunianya. Kasih tahu ibu mau ngajak kamu pulang karena ini, kasih penjelasan kepada anaknya. Selesai, mereka tidak mau, ibu tetap pulang. Terus gimana? Udah selesai. Dia tidak bisa memaksa anaknya karena sudah besar-besar, sudah dewasa mereka. Ketika dia pulang ke Indonesia, itu lebih baik dia menyelamatkan 2 anak daripada 4-4-nya nanti akhirnya jadi tidak benar. Jadi tersesat dalam kehidupan ini karena lingkungannya ternyata memang tidak mendukung untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya seperti itu. Jadi seorang ibu pilihannya tadi dia menyelamatkan 2 anak, menyelamatkan 4 anak kalau bisa. Kalau tidak bisa, menyelamatkan sebagian anak. Karena dalam fikih ingkarul mungkar, kalau kita tidak bisa menghilangkan kemungkaran, paling tidak kita mengurangi jumlah kemungkaran tersebut.
Dan itu mungkin yang perlu dilakukan oleh orang tua dan minta petunjuk kepada Allah SWT. Tadi kalau bicara kita perlu guru, kita tanya sama guru, kita jelaskan kondisinya kayak gini. Kalau sekarang kan anak hanya global saja. Tapi ketika seorang ngobrol sama seorang guru, dia curhat, Ustaz masalahnya kayak gini Ustaz, semuanya Ustaz. Anak-anak fulan ini udah dewasa, dia sekarang sudah umpamanya susah untuk diajak sholat Ustaz ya. Kadangkala teman-temannya orang-orang yang non muslim ya kemana dia pergi. Sehingga Ustaz ketika mendengarkan itu dia bisa mengarahkan, oh berarti harus pulang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, ini satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, pernah saya dengar kan ada Ustaz yang mengatakan bahwa mertua jangan dijadikan satu dengan menantu perempuan. Satu rumah. Mertua jangan dijadikan satu sama menantu perempuan. Iya, satu rumah gitu. Kemudian Artinya menantu nggak serumah sama ibunya suami. Rumah. Sama ibunya suami kan? Iya. Nah, iya. Terus? Ibu itu janda, nggak ada suaminya. Kemudian anaknya cuma satunya laki-laki. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Satu lah. Nah, barakallahu fiik. Iya. Jadi sejatinya Allah itu mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudaruhunna. Kata Allah, tempatkan perempuan-perempuan itu, istri-istri kalian itu sesuai dengan kemampuan kalian. Di tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan kalian, jangan membahayakan mereka. Jadi yang tidak boleh itu membahayakan mereka. Yang membahayakan mereka dari sisi umpamanya rumahnya terlalu sempit, umpamanya rumahnya ada masalah, atau dia dikumpulin di sana sama mertua umpamanya. Kalau itu membahayakan. Tapi kalau tidak membahayakan, di sini tugas seorang suami ya. Dia punya kewajiban berbakti sama ibunya. Dan dia tahu, anak mau tinggal sama ibu. Istrinya dikatakan, engkau tinggal sama aku. Ngerawat ibuku. Cuma memang terkadang terjadi clash antara menantu sama mertuanya. Di sini tugas suami harus menjadi penengah yang baik. Jadi kalau memang mau tinggal satu rumah, boleh. Dan istri harus taat sama suaminya. Selama memang tidak ada yang membahayakan di rumah itu. Tapi terjadi di beberapa tempat, memang mertuanya ini subhanallah ngomongnya nggak enak. Menantunya dicaci maki terus, dicela terus, dijelek-jelekan terus. Sehingga sang menantu bingung mau berbuat apa. Mau didik anaknya dimarahin sama mertuanya. Melakukan ini dimarahin sama mertuanya. Akhirnya keberadaan dia itu berbahaya. Menyebabkan mertuanya tambah banyak dosa. Menantu padahal udah berusaha untuk baik umpamanya. Sang anak pun akhirnya bingung apa yang harus dia lakukan. Jadi kalau memang bisa dikumpulkan itu sesuatu yang ideal sekali. Walaupun kadangkala gesekan-gesekan kan ada mertua yang cinta sama menantunya. Bahkan sebagian mertua itu cinta sama menantunya lebih daripada kecintaan kepada anaknya. Ada yang seperti itu. Jadi bukan terlarang sebenarnya ikut kondisi. Pokoknya jangan sampai membahayakan kehidupan mereka. Karena tujuannya pernikahan adalah mendapatkan sakinah, kedamaian, ketentraman. Maka itu yang perlu dipikirkan. Jadi kalau umpamanya ini mertua janda, nggak punya anak kecuali yang laki, ya sudah kumpul. Tapi berusaha di sini seorang anak ya mengatur bagaimana memperkecil keributan. Satu rumah, umpamanya tinggal di satu rumah nih. Kemudian ada dapur sendiri ya. Kadang-kala ada rumah besar yang bisa bikin dapur sendiri. Kadang-kala mertuanya kepingin masak sendiri ya. Si anak menantunya ini punya dapur sendiri. Ada rumah. Dulu itu istrinya rumah gadang kalau orang-orang di sana. Rumah besar kumpul di sana. Maka insya Allah mudah-mudahan bisa seperti itu. Intinya seorang suami ketika mengumpulkan, dia harus bersikap bijak. Dan seorang menantu harus membantu suaminya berbakti kepada ibunya, kepada ayahnya.
Kenapa? Karena surga seorang anak laki-laki ketika dia sudah menikah adalah orang tuanya, dan surga anak perempuan yang sudah menikah adalah suaminya. Hada wallahu a'lam bishawab. Suaranya kecil ya. Oke, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang riba. Jadi saya di sini menemukan jalan, ada orang yang mau minjemin uang. Terus nanti orang itu akan beli rumah yang kita inginkan. Dan nanti orang itu akan kasih tahu kita nyicilnya berapa per bulan. Nah, alhamdulillah saya juga nanya kalau misalnya telat bayar, kita dikena denda nggak? Enggak. Dia akan kasih waktu 10 hari karena pembayaran akan diambil langsung dari bank. Terus nanti setelah 10 hari dia akan coba ambil lagi di bank kita. Kalau tidak ada, mereka mengharapkan kita telepon bahwa kita nggak bisa bayar. Mereka akan kasih waktu sampai 3 bulan. Nah, terus pertanyaan saya, apakah ini jalannya riba untuk pinjam untuk membeli rumah atau tidak? Itu aja. Pertanyaannya, setelah 3 bulan apa yang akan terjadi? Nanti orang itu akan tanya, kita masih mau meneruskan nyicil atau mau dijual atau gimana, terserah kita. Iya. Kalau melihat insya Allah syar'i sesuai dengan syariat ya. Yang tadi disebutkan, yang pertama memang barang itu dimiliki oleh penjual. Artinya penjual itu beli rumah dulu, sudah jadi miliknya, kemudian dia tawarkan kepada kita. Nih, ana udah beli rumah, harganya sekian, umpamanya beli rumah harga 1 miliar, ana mau jual dengan kredit selama 1 tahun atau 10 tahun dengan harga 2 miliar. Sudah ada catatannya. Mau? Fadhal. Nggak mau ya udah nggak jadi berarti seperti itu. Kemudian tadi disebutkan akad jual beli ini ketika sudah terjadi itu jadi milik pembeli. Walaupun dia masih utang, masih kredit, itu jadi pemilik. Kalau tadi disebutkan ya ketika 3 bulan umpamanya dia nggak bisa bayar, ya udah kamu harus bayar utang ini secara perjanjian dan rumah ini milik kamu. Sehingga dia punya hak untuk menjualnya. Jadi bukan ya sudah milik dia jual itu rumah sesuai dengan yang dia inginkan. Kemudian nanti dia bayar utangnya kepada pemilik uang atau pemilik rumah yang awal tadi yang dia menjual. Insya Allah kalau melihat akadnya syar'i ya. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah boleh kalau yang seperti itu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah seorang muslimah, seorang ibu rumah tangga itu wajib belajar bahasa Arab? Karena saya pernah melihat video seorang anak Chinese, dia bisa bahasa Arab karena dia bilang aku adalah seorang muslim. Jadi apakah di sejak itu saya jadi terngiang di telinga saya, oh saya ini harus bisa. Jadi apakah terus ada teman saya bilang kan kita nggak tinggal di Arab, nggak wajib belajar bahasa Arab. Gimana tuh Ustaz? Kan itu menuju Allah juga. Nah, iya. Jadi subhanallah ya. Para ulama mengatakan al-Arabiyyah minad din. Bahasa Arab itu termasuk agama kita. Termasuk agama kita. Jadi kalau bicara wajib apa tidak belajar bahasa Arab, jadi belajar ilmu secara umum. Rasulullah SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban buat setiap muslim. Wajib menuntut ilmu itu. Sekarang ketika seorang belajar bahasa Arab, karena dia cinta kepada Al-Quranul Karim. Qurannya bahasa Arab. Dia sholat dengan bahasa Arab. Dia berangkat haji, tawaf dengan bahasa Arab. Semuanya kegiatan dia lakukan dengan bahasa Arab. Kemudian dia nggak paham sama artinya, maka sangat disayangkan sekali. Tapi kalau dikatakan apakah wajib,
Tergantung kondisi orang tersebut. Ketika dia ingin menjadi seorang alim ulama, jadi wajib buat dia. Kenapa? Kalau engkau nggak bisa bahasa Arab, gimana engkau faham Al-Quran? Gimana engkau mengkaji buku-buku para ulama? Oh, kan ada buku terjemahan. Buku terjemahan banyak yang perlu dikoreksi kembali. Maka kalau seorang muslimah belajar bahasa Arab karena dia cinta kepada Al-Quran Karim, maka itu sebuah kehormatan. Walaupun mungkin buat dia kayaknya anak nggak wajib, Ustaz. Nah, tapi paling tidak anti juga nggak wajib belajar bahasa Inggris. Kenapa belajar bahasa Inggris? Siapa yang mewajibkan bisa bahasa Inggris? Bahasa Arab ditinggalin, belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Mandarin. Apa tujuannya? Dunia biasanya. Fulus. Orang belajar bahasa Inggris, fulus. Orang belajar bahasa Mandarin, fulus. Belajar bahasa macam-macam, Perancis, fulus. Tapi belajar bahasa Arab, kenapa? Muslim. Anak nggak cari fulus belajar bahasa Arab. Karena anak Muslim, anak mau belajar supaya anak, ya paling tidak kita tahulah perkumpulan umat Islam, bahasa pemersatu umat Islam itu bahasa Arab. Ketika kumpul di Mekah, ketika berjumpa dengan saudaranya, yang pertama dia ucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ketika bertanya, Kaif halak? Dia bisa Alhamdulillah. Setelah itu nggak ada lagi, sudah bahasa Arabnya hilang. Mungkin seperti itu. Jadi memang ketika orang belajar bahasa Arab, bukan untuk tujuan duit. Berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain, yang lebih banyak untuk cari dunia. Walaupun ada yang belajar bahasa Arab untuk kerja, umpamanya di Arab atau apa ya. Tapi hendaklah engkau belajar bahasa Arab karena engkau seorang muslim, seorang muslimah. Ya, kalau dikatakan apakah ibu-ibu rumah tangga belajar bahasa Arab? Ya belajar, nggak ada masalah. Ini termasuk ilmu yang kita pelajarin, yang dengannya ketika kita sholat pun kita akan lebih nyaman ya. Karena kita faham dengan apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Saya pernah ditanyain Ustaz sama orang, bagaimana hukumnya kita belajar dengan seorang Ustaz yang mana dia tuh nggak paham bahasa Arab sama sekali. Pas dia memberikan ceramah, kata dia kita kan ada banyak yang bisa ambil dari buku-buku yang sudah diterjemah ke bahasa Indonesia gitu Ustaz. Jadi si Ustaz ini nggak paham sama sekali bahasa Arab. Itu bagaimana? Alhamdulillah. Iya jamaah, memang berat sekali. Ana ngajar beberapa buku terjemahan. Ada buku Al-Wajiz, ada buku Fiqh Sirah Nabawiyah, ada kitab Tauhid, ada banyak lah bahasa Indonesia. Ketika ana baca bahasa Indonesia dan ana baca bahasa Arabnya, subhanallah. Itu terkadang ada terjemahan yang salah. Bahkan bukan terjemahan, satu alinea hilang kadang-kala di buku terjemahannya. Kenapa? Karena banyak penerjemah itu akhirnya cari fulus. Terjemah hanya untuk dapat fulus, dapat royalti, dapat apa. Lihat, oh buku ini laris, dia terjemahkan. Jadi penerjemahnya pun bukan seorang yang alim. Sehingga dia menerjemahkan buku itu untuk dimanfaatkan oleh umat. Kadang-kala penerjemahnya, dia punya tim, lulusan pesantren, kasih tiap anak kasih 10 lembar, udah semua nerjemah, kumpul, cetak. Pernah ana jual buku dulu, waktu ana kuliah ana jualan buku bahasa Indonesia, terjemahan ya. Ana jual, kemudian ana baca, ana periksa bahasa Arabnya. Subhanallah, ana yang bahasa Indonesia nggak paham-paham ana baca. Baca apa maksudnya? Ternyata memang ada yang hilang dari sana. Sehingga di sini para ulama menjelaskan ketika orang hendak menjadi ahli tafsir, menjadi ahli hadis, syaratnya apa? Bisa bahasa Arab. Tetap itu menjadi syarat. Karena buku-buku rujukan itu berbahasa Arab. Yang terjemahan itu tadi ada unsur subjektivitas penerjemah. Kadang-kala dia menerjemahkan sesuai dengan akidah dia, dengan keyakinan dia, atau ada kalimat-kalimat bahasa Arab yang dia nggak paham, akhirnya ya seenak aja dia menerjemahkannya, maka tetap jamaah diperlukan bahasa Arab. Jadi seorang ustadz yang mau jadi ustadz hanya dengan bahasa Indonesia, maka dia ya perlu punya guru lagi untuk belajar bahasa Arab tersebut. Karena muncul memang orang-orang jadi penceramah ya, jadi ya orator mungkin, yang dia berceramah tapi nggak tahu bahasa Arab, sehingga dia hanya baca buku. Ya kalau bukunya benar, insya Allah benar. Dulu itu ada seorang alim ulama, Al-Haytami, ditanya, boleh nggak orang ceramah naik mimbar, sedangkan dia itu nggak tahu hadis dhaif sama hadis dhaif, sama hadis sahih.
Dia ceramah di mimbar, tapi dia nggak paham mana yang sahih, mana yang dhaif. Apa kata alim ulama? Kalau dia mengambil hadis tersebut dari kitab-kitab yang mu'tabar, yang sudah mendapatkan rekomendasi dari para ulama, maka nggak apa-apa. Dia meriwayatkan hadis Bukhari. Jadi mungkin juga seperti itu. Kalau orang ceramah dengan bahasa Indonesia, jadi ustadz dengan bahasa Indonesia, tinggal dilihat buku yang dia baca itu bahasa Arabnya mu'tabar. Pertanyaannya, yang bahasa Indonesia apa juga mu'tabar? Kalau mu'tabar insya Allah nggak masalah. Tapi tetap dia tidak akan bisa menjadi seorang alim ulama, jamaah. Seorang ulama hanya dengan bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau bicara tafsir, jemaah, buku tafsir yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu berapa buku? 3-4 buku. Padahal tafsir itu ada puluhan buku. Begitu pula buku fikih, buku usulul fiqh, buku akidah, buku yang lainnya. Sehingga ada orang-orang yang menyimpang, bahkan sebagian ulama berpendapat terjadinya penyimpangan dalam masalah akidah itu gara-gara munculnya orang-orang non-Arab yang masih terpengaruh dengan bahasa-bahasa non-Arab dia, sehingga menafsirkan Al-Quran Karim sesuai dengan pemahaman non-Arab dia pada waktu itu. Sampai ada yang mengatakan innama utita minal ujumah. Engkau itu gara-gara kayak gini karena engkau orang ajam gitu. Nggak ngerti bahasa Arab. Hadza wallahu a'lam bishawab, ya. Mungkin seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir. Barakallahu fiik Ustaz. Kenapa? Aufik wa barak. Wa fiki wa barak. Nah, tafadhali. Yang menyambung pertanyaan yang tadi Ustadz, kalau seandainya ada pengajian, ya di sini karena terbatasnya guru, jadi mereka itu mungkin insya Allah alirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tidak bisa berbahasa Arab, lalu mengadakan pengajian kecil-kecilan supaya ya terbatas pengetahuan mereka. Tapi terkadang ini meskipun bukunya itu sahih, bagus manhajnya, tapi ketika menjelaskan ternyata ada kemungkinan salah, bagaimana hukumnya menghadiri pengajian semacam itu, Ustaz? Jazakallahu khairan. Allahu Akbar. Nah, jemaah. Jadi kadangkala tak ada rotan akar pun jadi. Jadi memang dulu tuh para ulama ketika berbincang, kita jangan bicara tentang ahlus sunnah, berbicara sama ahlul bidah kadangkala. Jadi kalau ada ahlul bidah yang menguasai sebuah ilmu yang orang lain nggak ada yang tahu di tempat itu kecuali dia, ilmu ini, ilmu usulul fiqh, nggak ada orang kecuali dia. Boleh nggak belajar sama dia? Boleh, sebagian membolehkan dengan catatan jangan sampai kita terpengaruh dengan syubhat-syubhat dia. Kalau tadi umpamanya alhamdulillah ustadznya ini bukunya bagus yang diajarkan, buku terjemahannya. Cuma ketika menjelaskan dia kadangkala ada yang salah dan kita tahu itu salah, berarti kita harus hadir. Kenapa? Kalau enggak nanti penjelasan dia salah semua gitu. Kalau memang kondisinya tadi kita yang punya ilmu, artinya anak tahu lah Ustaz, anak udah belajar lebih lama. Tapi alhamdulillah dia mungkin yang ingin menyampaikan. Maka kayaknya kedatangan seorang yang tahu dia ini bisa salah dalam menyampaikan karena keterbatasan ilmu. Maka lebih baik dia hadir untuk meluruskan. Karena jangan sampai ada penyimpangan dalam kajian yang sunnah sebenarnya. Tapi memang lebih baik ketika seorang punya keilmuan yang kurang, dia itu membaca saja. Membaca saja, umpamanya ada kitab-kitabnya beberapa ustadz yang memang sudah bisa kita pakai, ya. Dia baca, kemudian hadisnya dia baca, selesai sudah, hanya sekedar membaca. Kalau dia menjelaskan, tadi menjelaskan ini berarti dia butuh pemahaman yang lebih dalam lagi sehingga dia bisa menjelaskan hal itu. Maka kalau memang tadi ada kajian yang seperti itu, yang takut ustadznya salah, memang nggak ada yang lainnya seperti itu. Maka keberadaan seorang yang tahu kesalahan dalam penjelasan itu sepertinya sangat penting jamaah, sehingga tidak menyesatkan yang lainnya. Jangan sampai pulang kajian semuanya bawa pemahaman yang salah gitu loh. Dan usahakan juga sampaikan kepada ustadz-ustadz yang mungkin tadi dia keilmuannya masih kurang, dimotivasi untuk belajar bahasa Arab. Terus dimotivasi dia sehingga dia bisa membaca kitab-kitab para ulama dan mendengarkan ceramah-ceramah para ulama yang rata-rata berbahasa Arab.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Ana sampaikan. Apabila yang Ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.